Ketemu lagi di podcast 9D. Selamat datang di podcast belajar santai, tempat kita ngobrol seru tapi tetap nambah ilmu. Hari ini kita akan bahas IPS kelas 9D tentang Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Dijamin gampang dipahami dan gak bikin ngantuk. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan dulu. Bersama kita kelompok 6, saya Kanaya Zeni Putri sebagai host. Saya Kanaya Sabila Darusman. Saya Alhain Raziza. Saya Maulana Ibrahim. Yuk kita lanjutkan materinya. Nah guys, sebelumnya aku akan kasih tahu kalian tentang profil pemerintahan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga Reformasi nih. Yang pertama ada Orde Lama, yaitu dari setelah kemerdekaan alias 1945 sampai 1966. Masa Orde Lama dipimpin oleh Presiden Soekarno yang fokus pada memperkuat persatuan nasional dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah Perang Kedua. Pemerintahan ini menekankan pada kebijakan sentralisasi, nasionalisasi perusahaan asing, dan penerapan demokrasi terpimpin. Meskipun ada upaya membangun negara, kondisi politik dan ekonomi Indonesia masih sangat tidak stabil. Lalu ada juga yang Orde Baru. Pada tahun 1966 hingga 1998, Orde Baru itu dipimpin oleh Presiden Soeharto yang mengambil alih pemerintahan setelah Soekarno. Fokus utama dari Orde Baru adalah pembangunan ekonomi yang pesat dengan industrialisasi, modernisasi pertanian, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Walaupun ekonomi Indonesia berkembang, pemerintahannya dikenal sangat otoriter dan terdapat kesenjangan sosial yang signifikan, serta ketergantungan pada utang luar negeri. Setelah itu ada reformasi dari 1998 sampai sekarang. Masa reformasi dimulai setelah jatuhnya pada Soeharto pada tahun 1999 yang mengarah pada perbaikan dalam hal demokratisasi, desentralisasi, dan pemerataan pembangunan. Era ini menandakan peralihan ke pemerintahan yang lebih terbuka dengan fokus pada peningkatan sektor pendidikan, teknologi, dan transparansi. Proses reformasi melibatkan pembaharuan dalam sistem politik, hukum, dan pemilu yang lebih bebas serta pemberdayaan daerah. Selanjutnya aku akan tanya kepada kalian tentang Orde Lama dulu nih. Yang pertama aku pengen nanya, apa sih perbedaan utama pembangunan di Indonesia antara masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga Reformasi? Oke, di sini aku mau jawab ya, izin. Di sini tuh ada Orde Lama yang berbeda itu pada fokus pada stabilitas politik dan kepersatuan nasional. Setelah kemerdekaan, pengembangan ekonomi lebih ditunjukkan untuk memulihkan kondisi negara pasca perang dengan kebijakan netralisasi yang dikuatkan di tangan presiden. Terus misalkan difokus pada Orde Baru, pada pembangunan ekonomi yang cepat melalui industrialisasi dan modernisasi didukung oleh kebijakan otoriter yang menekankan kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas. Yang terakhir ada reformasi, itu menekankan pada demokrasi, desentralisasi, dan pemerataan pembangunan. Fokus lebih pada sektor pendidikan, teknologi, dan kesejahteraan sosial dengan mengurangi ketergantungan pada otoritas pemerintahan pusat. Oh, seperti itu. Terima kasih jawabannya Ayu. Ternyata banyak ya perbedaan utamanya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Gimana sih kebijakan ekonomi Orde Baru mempengaruhi pada kehidupan masyarakat Indonesia pada saat itu, alias pada saat masa Orde Baru? Oke, jadi kebijakan ekonomi Orde Baru membawa pertumbuhan ekonomi yang signifikan melalui sektor industri, pertanian, dan perdagangan. Namun, kebijakan ini juga menyebabkan kesenjangan sosial yang besar dengan sebagian kecil elit yang menguasai ekonomi sementara banyak masyarakat tetap hidup dalam kemiskinan. Pemerintah juga banyak bergantung pada utang luar negeri yang menjadi masalah besar saat krisis moneter 1997. Oh, seperti itu. Terima kasih jawabannya Ibra. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, masih dalam Orde Lama. Apa sih yang dilakukan pemerintah pada masa Orde Lama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya? Dan apa hasilnya? Jadi, pada masa Orde Lama itu, Presiden Soekarno lebih fokus pada ideologi dan persatuan nasional dengan kebijakan seperti nasionalisasi perusahaan asing dan pembangunan proyek besar seperti Monas. Namun, kebijakan tersebut tidak selalu berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Ketidakstabilan politik dan ekonomi serta ketergantungan pada bantuan luar negeri membuat Asia tidak maksimal. Oh,
seperti itu. Lanjut ya, yang pertanyaan keempat. Gimana sih kebijakan pembangunan infrastruktur di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia? Oke, di sini saya akan menjawab. Orde Lama, infrastruktur lebih terbatas karena fokus pada politik dan ideologi. Beberapa proyek besar dilakukan tetapi hasilnya kurang merata. Nah, yang kedua itu ada Orde Baru. Pemerintahan banyak membangun jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya yang meningkatkan konektivitas antar daerah. Ini membuka peluang ekonomi, tetapi lebih banyak dinikmati oleh daerah-daerah tertentu. Nah, di sini yang ketiga itu ada reformasi nih. Pembangunan infrastruktur lebih fokus pada pemerataan antar daerah dengan perhatian khusus pada daerah terpencil dan infrastruktur digital. Proyek-proyek besar tetap ada, tapi dengan pendekatan yang lebih transparan. Oh gitu ya. Wah, perbedaannya jauh banget ya. Aku lanjut ke pertanyaan terakhir nih teman-teman. Di masa reformasi alias sekarang ya, Indonesia mulai fokus pada sektor pendidikan dan teknologi. Apa alasan pentingnya perubahan fokus ini sih? Ini pertanyaan bagus, ini aku izin menjawab ya. Setelah reformasi, Indonesia tuh menyadari pentingnya pendidikan dan teknologi di dalam meningkatkan daya saing global. Dengan perkembangan teknologi yang cepat, pemerintahan mulai fokus pada pendidikan agar menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan inovatif. Sektor teknologi juga menjadi kunci dalam menghadapi era globalisasi, mempercepat pembangunan ekonomi, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Oh gitu, oke. Setelah banyaknya nih guys informasi-informasi tentang Orde Lama, Orde Baru, dan juga Reformasi, kita bisa lihat ya kalau perubahan di Indonesia itu ternyata bukan cuma dari satu bidang, banyak bidangnya. Terus juga perubahannya juga ada yang pesat dan juga ada yang masih ya sama seperti yang dulu. Nah teman-teman udah sampai penghujung acara. Semoga informasi yang kita sampaikan kepada kalian semua semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi wawasan untuk kedepannya nanti. Nah, segitu dulu pembahasan hari ini selesai. Sampai di sini semoga ilmunya kepake dan makin paham tentang IPS. Jangan lupa dengerin episode selanjutnya ya. See you. Bye Defender. Bye.